Pinpot, Yospin Podcast. Kembali lagi di Pinpot, Yospin Podcast. Di episode ke-11, kalau nggak salah 11. Ini episode yang ngelobinya lama, termasuk menarik. Karena di podcast gue yang sebelumnya, sebelum di Pinpot ini ngebahas hal ini juga, cuman kurang valid. Karena cuman sebagai keluarga korban. Nah, di episode ini gue bakal ngobrol sama orang yang mungkin ditakutin sama orang-orang yang suka minjem kali ya. Gue panggil aja Ica. Ya bener kan? Gue nahan ketawa banget dari tadi. Gak apa-apa. Iya bener. Iya soalnya gue pelaku gitu loh. Iya gak apa-apa. Dan gue baru tahu kalau lu udah bikin podcast sebelumnya soal itu juga kan. Tapi dari sudut pandang kayak korbannya gitu. Betul, iya. Korbannya bukan gue tapi ya. Korbannya bukan gue. Jadi Ica ini bekerja di, coba lu tolong dijelasin. Jangan usah dibilang perusahaannya apa. Iya, tapi gak secara mungkin juga ya gak sih? Gimana coba Ica. Jelasin apa pekerjaan lu, udah berapa lama di situ, tugasnya ngapain? Oke. Kenalin gue Ica. Jadi gue tuh kerja di peminjaman online, jadi fintech gitu loh. Oke. Tapi ini ilegal. Jadi bener-bener yang kayak serem gitu kan. Terus kayak kata lu tadi, emang kayak ditakutin orang-orang yang padahal sebenarnya tuh menurut gue nggak seserem itu karena gue yang ngelakuin kan. Betul. Ini gue kerja di sini udah dari Oktober tahun lalu. Berarti 2020 ya? Iya 2020. Jadi sekitar jalan 6 bulan kali ya atau lebih dong. Kalau ini kan sekarang tag-nya bulan 4. Nanti tayangnya bulan 7 ya kan. Oh iya benar. Oke. Udah mau ya hampir setahun lah ya, hampir setahun lah ya. Hampir lah lagi jalan. Jadi sebenarnya itu gue tuh dari dulu emang hampir udah berapa kali mau masuk ke perusahaan ini karena kebetulan itu HRD-nya itu teman gue. Oke. Gitu. Jadi kayak orang kepercayaannya si bosnya ini tuh teman gue. Jadi gue berapa kali mau masuk ke sini tapi belum jadi-jadi gitu. Sebenarnya dari awal gue kelar kuliah pun bareng kan sama teman gue itu. Nah itu dia ngajakin gitu. Tapi karena gue waktu itu dapat kerjaan di yang lebih oke menurut gue, jadi gue tolak. Terus waktu itu sempat mau masuk lagi nih waktu itu karena corona ya. Jadi kerjaan gue itu karena lapangan, jadi kena efeknya dan akhirnya gue butuh kerjaan. Terus akhirnya gue mikir kayak, yaudah deh gue ambil kerjaan di sini lagi aja. Tapi ternyata dia lagi butuh cuma 2 orang dan waktu itu urgent banget. Jadi gue nggak dapat lagi nih. Sampai akhirnya di Oktober itu kebetulan banget teman gue lagi butuh urgent dan gue bilang kayak, gue butuh kerjaan nih kata gue gitu. Terus dia nawarin, dia ngasih tawaran nih, lu mau nggak di sini gitu. Oh oke. Terus di awal-awal gue sempat jadi telemarketing dulu. Jadi sebenarnya kalau secara jabatan secara resmi, lu sebagai apa? Sebenarnya bukan jabatan sih, jadi di situ tuh kayak bagian-bagian gitu loh. Jadi ada 3 bagian gitu. Yang pertama itu verifikasi. Jadi kalau misalnya orang-orang yang mau minjam itu kan ngasih data nih. Nah nanti datanya itu harus diliatin dulu kan valid enggaknya gitu sama tim verifikasi ini. Nah terus yang kedua itu ada tim reminder. Nah itu di bagian gue yang sekarang gue jalanin. Nah itu dia tugasnya kan yang buat nagihin di jatuh tempo sama ngingetin di H-1 gitu. Nah terus setelah itu baru di bagian penagihan. Nah penagihan itu setahu gue ada tingkatan-tingkatannya lagi. Karena orang-orang itu kan akan dikejar dalam jangka waktu yang tertentu gitu loh. Nah itu ada tingkatan-tingkatannya gitu. Jadi ada 3 bagian sih. Berarti lu sebagai reminder deh berarti saat ini, saat ini gue reminder. Tapi dulu pas awal masuk itu gue ditaruh di telemarketing. Jadi dulu kantor gue itu tadinya mau bikin bagian baru telemarketing gitu kan. Nah, tapi baru percobaan gitu dan pas banget gue masuk dan gue ditawarin di bagian itu. Gue oke aja kan karena emang basic gue kayak gue suka banget kerjaan yang nyocos gitu. Nah, akhirnya tuh gue kerjaannya tuh nelponin orang kan buat nawarin gitu. Terus emang itu tuh daftar orang-orang yang emang apa ya, mereka tuh punya track record yang bagus di dunia peminjaman online ini gitu. Jadi kayak ditawarin, Bu mau minjem gak gini-gini. Tapi pinternya itu sebenarnya bukan pinter sih, kayak ya namanya marketing ya. Jadi bilangnya tuh kayak, Bu, Ibu dapat limit 5 juta nih. Padahal kalau misalnya dia emang beneran jadi itu minjem pada saat itu,
Ini dia dapetnya nggak langsung 5 juta, jadi dari yang terkecil dulu gitu. Okay. Itu gue paling kayak sekitar seminggu sih di bagian itu, terus move ke bagian verifikasi dulu pertama itu. Oh, sempat diverifikasi. Jadi dari Oktober itu kan gue minggu pertama itu gue di telemarketing, terus gue lanjut di verifikasi sampai sekitar bulan Januari gitu. Nah, sampai bulan Januari itu gue diverifikasi, tapi akhirnya gue dipindahin ke reminder karena data-data gue tuh gak bagus gitu, karena orang-orang yang gue verifikasi itu pada nggak bayar anjir, jadi gue yang kena gitu. Oh gitu? Iya, jadi dianggap data gue itu jelek gitu loh. Kenapa gue ngelolosin orang-orang yang nggak bagus, padahal ya menurut gue kerja udah sesuai sama SOP-nya gitu kan. Gimana caranya lu verifikasi? Maksudnya gini, kan kadang ada orang yang bikin KTP palsu, ya kan? Gimana caranya sih? Gue kepo juga sih. Iya benar-benar. Jadi kalau verifikasi itu kalau misalnya, tapi kalau sekarang sih dia makin canggih gitu loh. Jadi kayak langsung dari sistemnya gitu yang nyaut. Nah tapi kalau pas gue masih di verifikasi itu kita harus ngelihat si KTP-nya ini tuh kira-kira beneran asli atau editan kayak gitu. Terus juga dia kan bakal foto pegang KTP tuh. Nah kita tuh harus samain tuh mukanya sama si foto yang di KTP, karena ada beberapa data tuh yang gila banget, misalnya yang minjem nih anaknya nih, nah anaknya mungkin dia ngerasa mirip sama emaknya, dan akhirnya dia pakai KTP emaknya. Nah di situ kan datanya nggak nyaut kan nanti, tapi pas verifikasi itu kayak kalau misalnya kita nggak teliti, oh mirip nih, kita okein aja gitu. Dan itu tuh banyak banget sih kejadian lucunya kalau verifikasi itu ya. Jadi karena verifikasi itu kan kalau misalnya di aplikasi kan suka foto tuh bagian wajah, cuma kan kayak di layarnya itu bagian wajah kita tuh kayak digambarin gitu loh. Jadi betul. Si peminjamnya itu mikir kalau yang masuk ke kita itu datanya cuma mukanya doang kan. Nah, tapi sebenarnya itu benar satu layar. Jadi kadang kan tuh suka ada foto yang nggak senonoh gitu loh. Kadang kayak ibu-ibu lagi tiduran lagi nyusuin anaknya lah. Padahal dia mikirnya tuh jadi kayak dia tuh mikirnya tuh mukanya doang yang masuk. Padahal tuh sampai kayak gitu masuk. Ini fun fact loh. Ini fun fact. Ini gue baru tahu. Gue baru tahu. Terus juga waktu itu pernah ada yang misalnya dia fotonya tuh lagi di toilet, nggak tahu gue lagi berak atau apaan gitu ya. Nah itu dia verifikasi sambil di kamar mandi, dan itu tuh ya kelihatan kalau dia tuh di kamar mandi gitu. Serius? Tapi mungkin dia ngiranya tuh kayak mukanya doang kan yang masuk. Padahal tuh sebenarnya tuh ya memang fotonya segitu gitu. Padahal kan setelah lu foto itu kan ada preview kan? Iya, tapi ada previewnya itu kan hilang kan? Maksudnya iya. Apa? Jadi ada beberapa aplikasi itu yang mungkin dia kayak belum sempurna gitu loh. Jadi abis foto itu hasil fotonya langsung masuk kan, kita nggak bisa lihat dulu gitu. Jadi mungkin orang-orang itu tadi mikirnya kayak ya udah yang penting muka gue udah kelihatan gitu loh. Padahal tuh banyak foto yang kocak. Terus kalau dulu waktu gue diverifikasi itu, kalau sekarang kan udah dari sistem gitu kan, jadi kayak canggih gitu, lebih canggih lagi sih. Nah kalau sebelum-sebelumnya itu karena sistemnya belum sempurna juga, jadi ada orang-orang yang mungkin dia tuh pengen minjem online, tapi nggak mau pakai data dia gitu kan, dan akhirnya tuh kreatifnya mereka misalnya gue mau minjem nih pakai muka lu, nah muka lu tuh foto lu tuh selayar, maksudnya satu kertas HVS tuh misalnya. Nah itu gue print, terus gue potong bagian kepala lu, dan gue tuh jadiin itu topeng, ngerti gak? Nah itu diverifikasi, dan dulu karena sistemnya belum terlalu ngeh, jadi itu lolos gitu. Padahal tuh pas di tim verifikasi atau pas di tim penagihan kelihatan kalau itu ternyata nggak benar gitu, karena kan pakai topeng gitu. Pokoknya tuh lucu sih orang-orang ini tuh ngakalinnya tuh bener-bener kayak pinter juga gitu. Tapi kalau sekarang kan udah lebih oke lah sistemnya, kecuali kalau misalnya memang ada beberapa aplikasi yang baru-baru gitu, itu biasanya kan sistemnya masih yang gampang banget gitu loh. Tapi kalau misalnya aplikasi yang udah lama-lama itu lebih ketat gitu sistemnya. Itu gue diverifikasi dari bulan Oktober sampai Januari. Gue nggak ngerti ya, maksudnya kadang-kadang kan sebenarnya dia minjem, terus dia ngakalin, ya kan? Berarti kan sebenarnya dari niat awal udah nggak bener kan? Iya bener, emang iya, karena karena dulu tuh gini loh,
pas tahun 2019 itu pinjol tuh lagi hype-hypenya dan itu tuh emang dulu pernah ada keluar berita kalau pemerintah itu kayak bilang kalau misalnya masyarakat tuh kalau misalnya minjem di pinjaman online yang ilegal itu nggak apa-apa, nggak usah dibalikin. Nah, mungkin beberapa orang itu yang kayak ngerasa oh ya udah gitu loh. Tapi padahal kalau menurut gue ya minjem tetap minjem gak sih, walaupun emang sebenarnya bunganya gede atau gimana itu kan udah kesepakatan dari awal dong. Lu juga tahu itu resikonya gitu loh. Tapi orang-orang ini mungkin ya emang kayak males gitu, terus ada orang-orang yang ngerasa kalau kita yang kerja di pinjol itu kayak memperkaya orang asing gitu. Jadi kayak ngapain sih, goblok banget kerja padahal gitu, memperkaya bosnya. Ya, padahal Anda nggak punya duit tapi kok ngakalin, kurang ajar. Iya, bener. Makanya itu kalimat yang suka gue omongin ke orang-orang kalau misalnya gue udah lagi kayak lu kemana aja gitu. Anda BU, Anda miskin, nggak punya uang. Iya, Anda miskin. Kenapa Anda ngakalin orang? Hidup tuh yang berguna loh gitu loh. Gimana sih? Iya bener. Saya jadi emosi. Tuh kadang tuh dan kataannya tuh kadang jadinya gue yang dimaki-maki gitu, kayak gue dikatain goblok gitu kan, kenapa harus gini-gini. Ya gue katain goblok balik lah anjir. Sebenarnya kayak gini ya. Nggak tahu ini analisa sederhana gue ya. Mungkin lu tidak akan marah, mungkin lu dan beberapa orang sana yang sebagai reminder ya. Mungkin nggak akan marah-marah ketika orang ini juga ini ya, istilahnya enak diajak kerja sama juga nggak sih? Iya, benar, ya kan? benar banget. Karena kayak ya kan dari awal kan juga udah tahu gitu loh kalau tenornya emang singkat banget, terus kayak bunganya emang gede banget kan, dari sebelum lo klik juga lu udah tahu peraturan itu, dan gue yakin orang-orang yang pinjam ini itu dia nggak baru sekali itu pinjam gitu, dia udah tahu cara main pinjol itu gimana, terus kayak risiko-risiko semuanya segala macam lah. Tapi gue keselnya tuh orang-orang tuh suka nuntutnya tuh di belakang gitu. Gue tahu mungkin emang salah caranya ya orang-orang pinjol ini nagihnya gitu. Tapi kayak dari awal lu udah tahu kesepakatannya. Jadi kalau misalnya emang lu caranya bener, kita juga pasti enak kok. Tapi gue pribadi nih, kalau gue pribadi itu selama di Reminder ini gak pernah yang namanya gue nagih orang tuh kayak nganjing-nganjingin orang tuh gak pernah, karena gue kayak gak tega gitu. Tapi emang pada umumnya emang pada kayak gitu. Emang pada kayak nekennya tuh terlalu ini banget gitu. Secara logikanya kan sebenarnya gimana ya, lu minjem, lu yang butuh, lu tahu diri dong. Betul. Anda sudah minjam, gak punya uang, mau ngakal-ngakalin. Iya bener banget. Aduh gila. Tapi bener loh, gue punya fakta kalau temen gue itu dia tahun 2019 itu dia main pinjol nih, atau 2019 akhir atau 2020 awal lah. Sampai dia nawarin gue, tapi waktu itu karena gue bener-bener belum paham yang namanya pinjol-pinjol gini, jadi gue gak berani, karena itu kan pakai KTP juga gitu kan. Okay. Nah si temen gue ini sampai kebeli motor nih, dan uang yang dia pinjam itu gak ada yang dibalikin. Gila banget. Kok bisa? Bisa. Jadi dia datanya lolos nih. Terus dia minjem di banyak aplikasi, karena waktu itu kan aplikasinya baru-baru banget nih. Iya benar. Dia pada gampang banget buat cair gitu loh. Nah ya udah akhirnya dia tembus di banyak aplikasi sampai dia tuh cair 11 juta gitu kalau nggak salah gua. Dan itu nggak ada yang dia balikin. Nah waktu itu sebelum dia cerita ke gua, itu dia udah notice gua nih. Dia bilang, kata dia, Ca, kalau misalnya memang ada orang yang nanti ngehubungin lu terus nanyain gua, lu bilang aja nggak tahu atau nggak kenal, termasuk nyokap lu, karena dia waktu itu juga pernah nyimpen nomor nyokap gua dan dia udah wanti-wanti dari awal gitu. Terus kata gua, emang lu ngapain? Terus kata dia, gue minjol anjir, bodo amat, nggak mau gue balikin. Lah kenapa? Ya orang dari pemerintah juga nggak nyuruh balikin kok. Jadi gue taunya itu dari dia. Makanya dia akhirnya ini ke gue ngasih tahu kalau dia tuh udah kebeli motor dari minjol itu. Dan akhirnya nggak cuma motor sih, dia juga kebeli apa ya waktu itu ya, tab atau apa gitu. Pokoknya benar-benar dia beli dari duit itu, dan dia nggak ngebalikin sama sekali aja. Tapi karena waktu itu mungkin sistemnya emang gampang banget dan ini ya udah gitu. Tapi sampai sekarang emang tetap ada orang-orang yang kayak gitu. Benar-benar gila banget. Gue pernah pengalaman, gue interview di kantor fintech. Itu tahun 2018 kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah 2018. Kok bisa? Jadi gue nggak tahu cuy sebenarnya. Gue nggak tahu sebenarnya.
dari LinkedIn gitu gue ditawarin fintech. Pada saat itu belum se-booming hari ini gitu kan. Iya. Jadi gue googling fintech itu apa sih, financial technology itu apa, gue nggak ngerti kan. Itu tahun berapa? 2018 inget gue kalau nggak salah ya, Oh, 2018. oke. 2018 tuh gue ke situ, ada kantornya di Jakarta Selatan. Gue datang dong gitu kan. Terus karena orang yang interview gue belum datang, jadi gue nunggu ya kan. Sepanjang nunggu kok gue denger orang-orang marah-marah ya kan. Anjir. Serius, itu masih pagi cuy. Itu Jam berapa kira-kira? Jam berapa ya? 8:30 kayaknya deh. Ya itu biasanya jam 9 udah harus membakar ini nih. Iya. Terus kan gue kan nggak tahu kan, maksudnya ini apa sih, perusahaan apa sih kok marah-marah semua anjir. Terus gue nyari dong, gue nyari di App Store. Ada nih aplikasinya. Gue nggak download tapi gue lihat dulu tuh apa, kan ada fotonya kan. Iya benar. Nah itu ya jumlahnya tidak besar sih menurut gue. Tapi kok nagihnya segitunya. Nah, kalau dari kasus lu ini berarti kan sebenarnya memang orangnya rese nih, orang yang minjem ini rese kan? Iya benar. Sepengalaman lo, minjem tuh paling besar di kantor lu tuh berapa sih? 4 juta. Setahu gue tuh 4 juta udah pas banget sih, udah ujung deh. Gak pernah nemu yang di atas itu sih. Gini, emang limitnya segitu berarti ya? Iya kayaknya deh. Soalnya nggak bisa naik lagi gitu. Oke. Berarti maksudnya emang orang daftar tiba-tiba dapat 4 juta atau bertahap? Bertahap. Jadi dari awal tuh kayak sebenarnya aplikasi kan macam-macam tuh, tapi rata-rata nih di awal itu kita dapatnya 2 juta dulu. Jadi kalau 2 juta itu biasanya cairnya itu sekitar 1,3 sampai 1,4 gitu. Jarang banget lah yang 1,5. Kayaknya nggak ada sih. Nah, terus nanti kan harus balikinnya di 2 juta. Jadi kalau misalnya lu udah pelunasan gitu kan, terus ya udah nanti limitnya naik nih. Naiknya itu biasanya ke 3 juta. Terus nanti lu baru dapat yang kayak 2,2 juta atau berapa gitu. Iya. Jadi semakin naik. Iya benar. Jadi nggak bisa langsung 4 juta gitu. Berarti sebenarnya orang yang dapat sampai limit itu berarti memang udah track recordnya oke dong ya? Iya oke banget secara langsung biasanya. Gitu ya? Iya benar. Oke. Emang kayak emang benar-benar serius minjem dia biasanya kayak gitu-gitu. Oh, memang langganan BU aja ya berarti ya. Iya. Tapi jangan salah loh, orang-orang yang suka minjem di aplikasi kayak gini tuh. Gue juga kadang kan kaget sih. Kalau selama gue diverifikasi kemarin ya kan gue harus nanya dia kerja apa, pendapatannya per bulan berapa kayak gitu. Nah terus kayak itu tuh bener-bener pas gue tanya tuh, Pak kerja di mana Pak? Terus dia kayak jawab punya usaha sendiri kayak gitu kan. Terus gue tanya tuh pendapatan per bulannya berapa? Itu rata-rata, bukan rata-rata sih, nggak sedikit juga. Mereka tuh yang sebenarnya pendapatan per bulannya tuh nyentuh 25 sampai 30 kayak gitu. Oke. Iya, nah makanya gue kadang suka bingung nggak sih, maksudnya kayak gue udah dapet nih sekian banyaknya, terus lu masih mau minjem di aplikasi yang jelas-jelas kayak bakal ngebuang duit lu juga gitu kan, bunganya bakal tinggi banget loh. Lu bakal ngebuang 600.000 buat ngebalikin ini, kayak se-BU itu orang-orang gitu. Ya kalau yang orang yang kayak yang lu bilang pendapatan normal per bulannya 25, gue mungkin masih oke lah, mungkin dia ada cara muterin duitnya atau gimana lah. Iya benar. Tapi kan kadang kalau yang rajin karena memang BU juga gimana ya? Agak gimana ya? Iya nggak sih, maksudnya? Iya. Berarti ada yang rajin memang karena kayak emang muter duit gitu, emang ada. Yang memang kayaknya pas-pasan gitu, maksudnya under gitu, mungkin ada. Gue dulu pernah ini sih, gue dulu waktu diverifikasi pernah ditegor gitu sama temen gue gara-gara gue itu susah ngelolosin orang gitu. Karena gue mikirnya kayak dia di keterangan datanya itu dia pendapatan sebulan aja 1 juta weh. Terus dia mau minjem dengan nominal yang sama dia dapetin per bulan, sedangkan tenornya 7 hari, kayak logika aja gitu loh. Nggak bakal balik nggak sih gitu kan. Makanya Anda pesugihan, bisa balikin sejuta. Gue nggak berani lolosin. Nah tapi karena gue sering banget nggak ngelolosin cuma karena hitung-hitungan gue kayak gitu, gue ditegur tuh sama atasan gue. Jadi temen gue nyampein ke gue kan kayak, lu jangan kebanyakan nolak orang, karena
itu kan ibaratnya kayak ladang duit juga kan, semakin banyak orang minjem nanti baliknya makin banyak ya kan. Nah jadi kayak lu jangan sering nolak orang gitu. Tapi gue bilang, tapi dia pendapatannya cuma 2 juta, cuma 1 juta. Ya udah, lu kan nelfon, lu tanya dia sanggup nggak, dia mampu nggak. Kalau dia sanggup, dia bilang nanti ada duit, ya udah selesai aja. Ya udah, akhirnya setelah gue pikir kayak gitu, makanya gue jadi rajin ACC orang. Tapi ternyata kan itu juga emang beneran susah, dan itu yang bikin gue dipindahin ke divisi reminder, karena dibilangnya kayak data gue jelek gitu, karena orang-orang kan pada susah balikin. Padahal ya gue mikirnya kayak gue udah nelfon, terus dia bilang sanggup, dia bilang oke 7 hari ada duit, ya udah gitu. Tapi jadinya nggak bayar juga, dan akhirnya gue dipindahin ke reminder. Tapi sebenarnya gue bersyukur sih dipindahin ke reminder, kayak ngerasa passion gue banget anjir. Iya. Dan gitu. Tanggung jawab lu gak terlalu besar ya, maksudnya kayak cuman ngingetin orang aja kan, lebih ke ngingetin orang. Enggak sih, enggak. Jadi gue tuh punya dua job gitu. Gue punya 2 job gitu kan. Yang pertama ya gue reminder orang-orang H-1. Terus yang kedua itu gue nagihin orang-orang yang jatuh tempo gitu loh. Nah, itu apa namanya, gue tuh kerjanya itu jadinya ada target gitu, per hari gue 70%. Jadi dari data yang gue kelola satu hari itu 70% itu orangnya harus bayar. Jadi kalaupun misalnya dia nggak bisa lunas, ya paling nggak dia perpanjangan tenor lah. Dan itu perpanjangan tenornya lumayan banget. Dan itu sih tantangannya gue pindah ke reminder itu, ya gue kerjanya ada target, tapi emang gue biasa dengan kerjaan ada target, jadi kayak ya udah seru aja gitu. Dan kayak seru aja sih, karena kalau di verifikasi kan gue harus lebih detail, harus teliti gitu kan. Tapi kalau ini kan enggak, gue harus cuma kalau bisa neken batin orang aja udah. Modalnya itu aja. Sekarang biasanya berapa sih? Maksudnya dalam satu hari biasanya berapa orang sih yang lo telepon? Sekitar kalau misalnya hari jatuh temponya tuh gue nelponin orang tuh sekitar 50-an sampai 60-an. Wah, anjir. Banyak. Banyak. Gila. Tapi gue karena gue ngerti juga sih, nasabah itu kan suka risih kan. Apa namanya? Suka risih kan, apa sih namanya kalau di telepon gitu kan. Jadi makanya gue kadang kan suka kayak chat aja lah gitu. Karena kan gue juga biar sama-sama enak gitu loh. Iya. Karena mereka kan mungkin risih ya langsung ditelepon gitu. Jadi gue akhirnya di chat dulu pagi-pagi. Tapi kalau misalnya mereka emang nggak balas-balas nih sampai siang sebelum gue istirahat, gue bakal teleponin kayak gitu. Dan emang harus dipastiin juga nomornya aktif atau enggak, kayak gitu-gitu. Tapi efektif nggak sih lu ngechat gitu? Efektif sih. Banyak yang balas ngerasanya lebih efektif di chat daripada di telepon, karena mungkin rata-rata nih orang-orang yang minjem kayak gitu kan, dia minjemnya juga di banyak aplikasi kan, dan kadangan tuh mereka suka salah gitu. Yang kadangan gue cuma mau ngingetin, dikirain tuh gue udah mau nagih gitu loh. Jadi kan kita kan kalau nelpon kan pakai nomornya beda-beda gitu kan. Iya. Nah mereka kan jadi kayak ini yang nelpon hari ini yang jatuh tempo apa bukan ya. Biasanya mungkin karena mereka takut atau gimana, ya mereka lebih prefer ke chat aja. Jadi gue lebih ngerasa kayak lebih oke di chat daripada di telepon. Oke. Berarti bener gak sih kalau yang gue pernah dapet pengalaman, ada yang minjem, terus tiba-tiba kontak yang ada di handphone yang minjem itu tiba-tiba dapat message juga, bener gak sih? Bener jadi ya? Kalau misalnya kita mau minjem nih, ketika kita submit data kita itu udah langsung ke detect semua gitu, isi HP lu tuh ke detect semua. Jadi kayak email, terus itu HP lu tipenya apa, kartu yang ada di HP lu tuh kartu apa, itu udah ke detect gitu. Terus beberapa aplikasi itu yang kayak apa sih namanya, bisa tahu gitu loh, lu di HP lu tuh ada aplikasi apa aja, terus pesan lu kayak gitu. Karena temen gue pernah pengalaman nih baru-baru ini, dia nggak bayar gitu kan, dan dia tuh nggak ada niat jelek dari awal, makanya dia submit pakai data dia, dan lancar-lancar aja nih sebelumnya, tapi akhirnya dia terkendala duitnya udah nggak ada buat bayar-bayar kayak gitu. Tapi karena datanya udah masuk semua, jadi mau nggak mau gitu loh. Nah dia udah kayak diemin aja lah gitu loh, nggak mau gubris. Tapi orang ini jadi tahu kalau dia tuh abis narik duit, karena SMS bankingnya itu kan kelihatan gitu. Jadi emang ketika kita submit, udah isi handphone kita tuh udah
udah ketahuan semua sama dia gitu, udah dipegang sama dia. Jadi emang benar-benar kayak harus hati-hati, terus kayak harus dipikir-pikir lagi. Mungkin itu juga sih yang bikin orang-orang ini akhirnya milih buat pakai data orang atau ngebohong-bohongin gitu, karena mereka mungkin takutnya dari awal tuh mereka udah takut kalau misalnya ketika mereka nggak bisa bayar, data mereka jadi dipegang sama si pinjol-pinjol ini gitu. Padahal sebenarnya itu resiko kan? Maksudnya sebenarnya resiko. iya, lu minjem. Maksudnya kan apapun yang terjadi, maksudnya kan lu baca dulu dong apa terms and condition-nya kan. Ya Iya memang benar. emang orang Indonesia juga malas juga baca sih ya sebenarnya. Iya Iya kan, benar. malas baca juga terus tiba-tiba gan kejadian begitu lu play victim gitu kan. Gua di sini bukan berdiri sebagai pihak pinjol ya, karena memang interview gue waktu itu nggak lolos sih gitu. Oh gitu. Iya, interview Iya, gue. gue BTW juga pernah tuh, gue waktu itu sama, gue juga sama kayak lu, gue nggak tahu fintech itu apa, kayak gitu-gitu. Kan? Gue waktu itu dapetnya di Instagram sih, terus gue iseng-iseng karena waktu itu gue baru banget lulus kuliah, terus butuh kerja kan. Nah, akhirnya gue iseng lah tuh ngelamar di situ, dan gue langsung di WA, itu kantornya di Jakpus. Nah, di Jakpus lu tau kan, kalau Jakpus kan kayak itu kantor-kantor keren, terus gede gitu kan, kayak gedung-gedung gitu. Nah, gue tuh kayak keren kali ya gue kerja di situ anjir gitu kan. Nah, gue waktu itu nggak tahu fintech itu apa gitu. Nah, gue udah dapet panggilan dan gue itu dikasih surat yang harus gue isi, dan surat itu harus gue bawa pas gue interview gitu. Nah, karena gue nggak tahu itu apa, akhirnya gue tanya lah sama abang gue kan. Gue tanya sama abang gue, itu fintech apaan sih bang, dan lain-lain. Terus abang gue kayak, nggak usah lah deh, kayak gitu kan. Terus karena abang gue udah bilang nggak usah, gue nggak ngelanjutin. Dan pas di hari H dia ngehubungin gue bilang gue berhalangan hadir, dan gue langsung dibales, terus dibilangin kalau gue tuh di blacklist. Jadi kayak kalaupun gue bakal daftar lagi di sana, gue udah di blacklist aja. Tapi waktu itu gue emang gak ngerti, jadi ya udah ya bodo amat. Kalau lu kan sampai datang kan. Iya, itu lu tahun berapa Ci? Itu 2019 akhir. Oh, 2019 akhir ya. Berarti setelah era gue berarti ya. Iya, udah lumayan menjamur berarti dong. Kayaknya iya. Itu kan lagi hype-hypenya kalau nggak salah gue. Benar. Akhir. Wah gila. Berarti lu hampir mau setahun jadi ya lebih banyak jadi yang nelfon-nelfonin ya? Iya, dari awal sih kayaknya kerjaan gue itu doang deh. Lebih banyak nelfon-nelfonin ya. Iya, telemarketing gue nelfonin, benar-benar pure nelfonin kan. Terus itu juga harus via telepon. Terus lo ada suka dukanya nggak sih Ci? Yang enak deh, yang enaknya dulu deh, yang enaknya dulu. Yang enak sih duitnya. Oh iya. Beneran, itu gue bener kayak, jadi kan waktu 2020 kan karena COVID-nya bener-bener ini banget, dan gue kayak ngerasa banget kalau gue tuh sulit banget di ekonomi kemarin. Iya. Jadi kayak gue itu juga yang jadi alasan gue buat milih kerja di pinjol gitu loh, karena gajinya oke banget, maksudnya. Serius? Iya serius. Oh gitu. UMR di atas UMR, terus belum kayak karena di Reminder kan ada target nih, jadi emang ada bonus-bonusnya lagi gitu. Oh, oke. Jadi lumayan banget kan, makanya aduh ini oke banget nih buat sekarang gitu, karena kan kayak nutupin perekonomian kita yang salah atau susah di tahun lalu gitu. Makanya kayak lumayan deh buat saat ini gitu. Makanya gue kayak, tapi gue nggak berencana untuk lama-lama sih kerja di sini, kayak nggak tega ngeliat orang-orang ini. Kalau senengnya sih ya karena gajiannya doang deh kayaknya sama. Oh gitu. Kalau ini sih, kalau apa ya? Karena sekarang kan kita WFH nih. Nah, jadi kantor gue sih WFH-nya full banget. Jadi udah setahunan lebih nih kita WFH-nya. Jadi dari tahun lalu, dari awal COVID sampai saat ini kita masih WFH. Walaupun kadang kan ada beberapa kantor yang mungkin udah WFO nih. Nah, kalau kita itu masih WFH. Jadi kayak lu kerja di rumah tanpa harus siap-siap segala macem, tinggal duduk kerja, terus kayak gaji lu tuh nggak dipotong, terus bahkan lu pokoknya kalau masalah senengnya ya kayak di duitnya doang deh. Aman ya berarti ya? Aman, enak sih. THR aman ya? THR aman sih. Aman ya. Ya maksudnya lumayan banget. Iya. Maksudnya kan ketika orang-orang berdampak gitu kan, ada yang dapat THR, ada yang nggak dapat THR, ada yang cuman setengah doang, kayak gue gitu kan. Nah itu lu full tuh. Gue full. Gaji gue nggak terganggu sedikit pun. Jadi kayak enak banget aja.
Pinjol survive ya di tengah pandemi ya. Terus satu lagi, apalagi pas akhir tahun kemarin itu gue sampai kaget, gue kirain itu orang salah kirim duit sumpah. Karena gue, ini duit siapa anjir masuk ke rekening gue gitu. Kayak, gue kirain tuh salah kirim, terus gue diem aja tuh kan. Gue mau ngomong sama siapa nih? Gue ngomong sama bos nggak tahu ntar salah kirim ditarik lagi, nggak jadi nih duit. Jadi gue diem aja nih dulu nih. Gak tahu ya teman-teman gue tuh semuanya juga pada kaget, pada dapat gede-gede semua. Dan waktu itu sayangnya gue belum di reminder cuy. Kalau gue udah di reminder, gue megangnya 2 digit anjir. Bayangin aja. Gitu. Iya, bener-bener. Nah gila, emang seru sih tapi. Ya emang belum rezeki lu aja waktu itu. Iya kan? Ya, terus yang gak enaknya cuy, selama lu hampir setahun ini. Kalau kata gue sih, sebenarnya lebih ke ini sih, gue kan, maksudnya ini kan riba ya. Ya kan? betul. Jadi gue kayak beban di diri gue sendiri sih. Ini tuh nggak cuma riba gitu, gue juga nanggung dosanya nggak main-main weh. Gue harus marah-marah ke orang, gue emosian ke orang, terus gue kayak nggak sopan ke orang tua. Itu sebenarnya tuh bebannya di diri gue sendiri, karena kayak gue nggak pernah kayak gini ke orang, terus harus kayak gini. Gue emang gue akuin gue emosian banget, makanya gue bilang gue ketika kerja di bagian reminder ini gue ngerasa kayak passion gue banget, karena gue orangnya emosian. Tapi di sisi lain gue kayak nggak tega gitu, apalagi kalau misalnya harus gue neken-neken mereka harus bayar, padahal kan sebenarnya kan logika aja gitu loh, mereka kan butuh duit, terus kayak mereka harus balikin dengan nominal yang mereka nggak punya gitu. Terus juga gue, tapi di sisi lain gue juga harus kerjanya target gue harus ngejar-ngejar elu gitu. Sebenarnya itu mungkin gue yakin sih orang-orang yang dibalik reminder yang marah-marah terus yang ngata-ngatain segala macam, itu mereka juga pasti mikirin kok nasabah-nasabahnya kayak gak tega juga gitu loh. Makanya gue tuh selama kerja di bagian reminder ini, gue gak pernah ngomong kasar yang kayak anjing segala macem, terus kayak segala macem binatang disebutin, itu gue gak pernah sih kayak gitu, kayak gak tega juga gitu. Terus juga waktu itu gue pernah dapat nasabah, dia seumuran adik gue. Gue jadi ingat adik gue, tau gak sih lu? Terus gue dengan baik hatinya gue ngomong gini, lu jangan, gue nasehatin gitu loh, abis gue tagih gue nasehatin. Gue bilang, gimana sih? Gue nggak tahu ya, ada yang kayak gue juga apa enggak, tapi gue nasehatin tau, gue bilang, kata gue, lu tahu ya di sini kayak gini, tapi gue bilang sama dia, lu tuh masih kecil, gue ingat adek gue ngeliat lu, gue bilang gitu, lu kan kerja, karena waktu itu dia pas setiap gue tagih itu dia selalu bayar tau, dan dia tuh selalu respon gitu loh, dia selalu supportive gitu, dan dia itu selalu bayarnya itu pulang kerja gitu, dia lembur, terus dia bilang, kak aku lagi mau ke ATM nih gitu-gitu, terus gue kayak nungguin gitu kan, dan gue nggak pernah marah-marah ke dia, karena gue kayak anjir nih anak udah mana masih kecil, terus pulang kerja harus bayar utang yang kan kalau perpanjangan tenor itu kan nggak mengurangi hutang kan, kayak sebenarnya duitnya dia itu hilang sia-sia gitu loh, itu yang bikin gue juga makin gak tega gitu sama dia. Terus kayak gue bilangin kalau udah lu nggak usah lah minjem lagi di sini, karena kan lu tahu sendiri kayak gini-gini. Ya kak, tapi kemarin kayak butuh gitu. Ya tapi kalau bisa nggak usah lah gitu. Gue kasih tahu. Terus juga kadang-kadang tuh ketemu ibu-ibu yang ini banget. Terus nih ini 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu ya. Itu gue terharu anjir sama ibu-ibu. Kenapa ibu-ibunya? Cuma jadi dia tuh, gue nggak tahu dia kerjanya lapangan gitu. Terus dia kayak survei gitu kali ya. Jadi kayak di pedesaan gitulah. Nah, gue itu udah nungguin dia bayar tuh dari pagi kan, terus dia janji sama gue sore, terus akhirnya ya udah dia janjinya sama gue sore, dan akhirnya gue tungguin, terus pas sore gue tanya lagi, mana bu kok nggak dibayar gitu, tunggu ya mbak, abis maghrib gitu gue tungguin, sampai akhirnya gue gedek nih orang mainin gue apa gimana. Nah itu gue biasanya tuh marah, lu pernah nanya kan sama gue, lu marah-marahnya kapan, dari pagi apa enggak? Nah kalau gue enggak, gue marah-marahnya tuh biasanya tuh udah sore, kalau misalnya orang itu janji-janji doang gitu loh, karena gue juga capek nungguin kan, karena kan gue kerjanya target, kalau target gue nggak nyampe gue harus lembur cuma nungguin 1 orang ini doang gitu loh. Oh gitu. Nah, iya, jadi gue nggak boleh berhenti kalau misalnya target gue belum capai gitu loh. Memang ada jamnya juga, tapi kalau misalnya emang masih bisa dikejar, kita bakal dipas juga sama atasan buat dikejar-kejar gitu. Nah makanya waktu itu gue kayak udah mulai gedek nih nungguin si ibu-ibu ini.
Gue bilang, Bu, ini saya udah nungguin ibu dari pagi, saya kasih waktu, dari kemarin juga saya udah ingetin, terus kenapa kok dananya nggak disiapin juga? Terus dia bilang, dananya ada Mbak, ya terus apa lagi gitu Bu, gue gergetan banget tuh kan. Terus dia bilang, saya tuh udah dari tadi ke Briling Mbak, nyari-nyari buat transferin, tapi ternyata gangguan. Ini saya lagi ngubungin orang Briling lagi. Gue jawab, Ibu dari tadi ngubungin orang Briling? Iya kan? Iya, kata dia kan. Terus dia bilang apa? Gangguan. Ya terus ngapain lagi lu nyari orang Briling? Dari tadi lu udah tahu itu gangguan, ngapain lu masih nyari orang Briling, Bu? Terus? Banyak jalan, kata gue kan. Ibu telepon aja temen ibu, emang ibu gak punya temen, kata gue gitu kan. Temen ibu gak mungkin dong gak megang duit segini, Bu, kata gue. Itu ibunya sebenarnya dia mau pelunasan tahu. Gitu dia utangnya 2.600.000 ceritanya. Terus kalau dia perpanjangan itu 910. Nah waktu itu gue bilang sama dia, Bu, telepon lah temennya, kata gue, hari ini ibu udah jatuh tempo, masalahnya besok kalau misalnya ibu nggak jatuh, ibu nggak bayar juga, besok kan data ibu lanjut ke penagihan dong, kata gue gitu. Jadi daripada data ibu diapa-apain, mending ibu bayar sekarang, gue bilang gitu. Nah terus dia bilang kayak, Mbak, saya tuh bukan gak ada usaha dari kemarin saya susah nyari waktu. Kayak emang dia tuh kerja lapangan gitu. Itu aja dia VN sambil jalan anjir. Jadi gue kayak kebayang gak sih maghrib dia sambil di jalan terus sambil hektik-hektiknya kerja terus dia masih harus gue tekan-tekan buat bayar. Gitu. Gue kasihan anjir sebenarnya. Terus gue kayak, Bu, ini ada pilihan lain loh Bu buat bayar, kata gue. Ibu bisa ke ATM sama ke Alfamart, kata gue gitu. Terus dia bilang, Mbak, duit saya tuh cash. Ya udah, pinjam ATM temannya, kata gue gitu ke ATM. Mbak, di sini ATM-nya jauh, saya masih kerja, segala macam lah dia ngasih tahu gitu. Gue kayak, ya lah Bu, jangan kayak nggak punya teman gitu loh. Ya udah, Ibu ini aja, gue bilang gitu. Terus akhirnya, dia agak nggak nyambung waktu itu. Gue makin kesel, dia agak nggak nyambung. Kan gue bilang nih, Ibu minta tolong sama teman Ibu, Bu. Terus dia masih jawab kayak, teman saya yang di Briling itu bilang, Mbak, gangguan. Siapa yang suruh lu minjem ke Briling? Gue bilang gitu kan. Emang ATM kagak ada yang lain, gue bilang gitu. Terus akhirnya dia ngechat temennya nih. Nah terus akhirnya, tapi temennya itu sayangnya punya dana cuma 1 juta. Dan akhirnya mau gak mau dia perpanjangan. Kebayangkan kayak sama aja kayak ngebuang duit gitu loh, 900 cuma gue 7 hari. Terus karena gue beneran kasihan sama dia, terus dia bilang kayak gini ke gue, Mbak, saya Mbak tungguin aja udah bersyukur banget, kata dia gitu. Masih ada orang sabar. Dia ngomong kayak gitu ke gue. Dia bilang gue sabar ketika gue udah masih marah-marah sama dia. Terus dia bilang, gue kayak masih mungkin, nah itu tadi gue bilang, mungkin pada umumnya emang orang-orang yang nagih itu pada kasar-kasar. Makanya ketika mereka ketemu orang yang masih bisa diajak ngomong tuh kayak mereka juga enak gitu loh. Nah makanya dia bilang kayak, Mbak makasih ya, Mbak nunggu saya kayak gini. Lu tahu, bahkan dia ngerasa bersalah sama gue. Dia bilang, kata dia, saya malah ngerasa bersalah Mbak, kalau kayak gini, harusnya tadi saya bayarnya pas sebelum buka puasa ya Mbak, kata dia gitu. Terus gue langsung kayak, anjir gue ngerasa bersalah anjing, ini ibu-ibu gitu loh. Terus gue langsung bilang sama dia, Bu, udah gak usah ngerasa bersalah, ibu bayar aja udah bagus kok, kata gue gitu. Ya udah Bu, kalau gitu, aduh Mbak, saya tadi padahal maunya pelunasan, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, ya udah Bu, kalau gitu saya doain ya Bu ya, rezekinya lancar, ibu sehat terus, kata gue gitu, gue doain dong. Terus kata dia, aduh Mbak, makasih banget. Dia pakai emot-emot nangis. Itu sumpah gue terharu, udah pengen nangis, gue chatan sama dia. Gila. Ya gue terharu anjir, gara-gara kayak dia bilang kan, aduh Mbak makasih ya Mbak ya, kata dia gitu. Semoga nanti saya datanya ketemunya sama Mbak lagi. Gue bilang, aplikasi ini emang saya yang pegang Bu, jadi emang ibu nanti juga mau kapan aja juga ngomongnya juga sama saya, kata gue gitu. Oh ya udah Mbak kalau gitu, sampai ketemu minggu depan ya Mbak ya, makasih banget Mbak udah ditungguin. Aduh Bu, udah Bu, nggak usah ngomong kayak gitu, saya jadi terharu, gue bilang gitu kan. Terus dia masih aja tuh ngomong makasih sama gue, sampai akhirnya gue nggak balas lagi, baru dia berhenti. Terus kayak gue, aduh gila nih, gue gak tega anjir sama orang-orang yang kayak gini, gue gak tega. Dia tuh suportif sebenarnya, tapi emang karena masalah waktu, karena kerjaan juga, kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau gue emang selagi orang-orang itu masih ada niat baik, terus kayak respon, itu gue masih oke banget sih. Kayak gue oke lah, gue tungguin gitu, asal pasti gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang ngeselin nih, ya janji nih ya, lu bayangin aja waktu itu gue sampai berantem nih sama bapak-bapak.
dia udah gue ingetin dari H-1, dia oke. Di hari jatuh tempo gue udah chat dari pagi, bahkan gue telepon dia oke, ya kan. Gue tungguin sampai jam yang dia janjiin. Waktu itu sore kalau nggak salah, jam 3 atau jam 4. Gue tanya, Pak, kok belum dibayar? Nggak dibales-bales dong WA gue. Diemin aja tuh sama dia tuh. Sampai akhirnya gue telepon, mungkin emang lagi jaringan jelek juga ya. Gue halo, dia bilang, halo Pak, saya dari aplikasi ini kok belum dibayarin ya Pak? Halo, dia halo doang tuh kan. Gue kesel kan, gue mikirnya jadi kayak ini orang sengaja pura-pura nggak denger gitu loh. Karena WA gue aja tuh nggak direspon sama dia, dan dia juga nggak bayar. Jadi gue mikirnya kayak ini orang sengaja apa ya. Nah itu gue akhirnya ngomong gini, Pak, bawa budak apa pura-pura budak Pak? Kata gue gitu, saking gue gedek kayak gitu kan. Oh dia ngamuk anjir. Terus? Dia ngamuk, dia langsung budak, enak aja kamu ngomongin saya budak. Lah ini denger, kata gue gitu. Gue dari tadi ngomong kagak denger emang. Pas dikatain budak kenapa denger Pak? Gue gituin. Gue kesel dong. Terus dia bilang, ini jaringan Mbak, kata dia gitu kan. Terus putus, kagak percaya saya rekamin. Akhirnya gue matiin, gue telepon via WA. Pak ini kenapa Pak belum dibayarin? Terus saya enaknya aja dia ngomong, iya besok saya bayarin. Wah itu emosi gue udah nungguin dari pagi, dia bilang tiba-tiba besok. Padahal dari pagi gue udah ingetin gitu loh. Terus kata dia, besok Mbak saya bayarnya. Loh kok jadinya besok, kata gue. Kan hari ini, saya udah ingetin dari kemarin. Hari ini udah jatuh tempo, terus kenapa jadinya besok Pak? Loh kan udah jatuh tempo ya, kata dia gitu. Pak, kata gue. Itu gue daripada gue nganjing-nganjingin orang, gue astagfirullahaladzim Pak, gue gituin langsung. Terus dia kayak, kenapa Mbak? Ya Allah Pak, dari pagi saya ngubungin Bapak, terus Bapak bilang hari ini dibayar, terus kenapa tiba-tiba bilangnya besok? Kan emang besok Mbak. Pak jangan bikin saya kesel ya. Kok udah sampai kayak nahan emosi gitu. Ya udah lu cek deh tuh aplikasi lu. Oh ya udah Mbak. Ya udah akhirnya bayar juga sih, tapi kayak kenapa sih harus jadi goblok dulu gitu. Dari kemarin gue udah ingetin kalau misalnya mau cek kan harusnya dicek dulu dong. Iya. Dan itu juga gue biasanya tuh mungkin saking banyaknya minjem sih kalau kata gue. Jadi mereka tuh jadi nggak teliti. Benar. Jadi nggak teliti dan bingung sendiri gitu. Iya. Sering banget gue nemu orang kayak gitu yang dia bilangnya dia sampai berantem sama gue bilangnya udah bayar. Dan akhirnya ternyata dia salah bayar. Dia bayarnya di aplikasi lain. Saking banyaknya. Gila. Saking banyaknya. Berarti gini, kalau gua tarik dari cerita lu sebenarnya ketika orang akan di blast SMS atau di blast WhatsApp bahwa si orang A ini minjem itu berarti setelah lewat dari lu ya? Iya benar. Jadi kalau misalnya lewat dari jatuh tempo itu orang-orangnya bakal digituin. Kalau mereka emang tetap nggak ada niat baik gitu loh. Jadi kan setelah gue itu kan telat sehari ya. Nah itu kan bakal dihubungin dulu nih. Sama bakal dihubunginnya baik-baik dulu kok. Tapi kalau misalnya emang dia udah nggak ada respon, nggak ada niat baik, nggak ada itikat baik gitulah. Nah itu bakal dihubungin. Dan anjirnya orang-orang nasabah ini, lu tahu lucunya mereka itu ada beberapa dari mereka itu yang akhirnya mereka minjem di aplikasi baru nih misalnya. Nah, itu mereka nyimpen kan nomor gua. Tapi dijadiin kontak darurat anjir sama dia. Gua nggak tahu nomor gua tuh disimpan nama dia tuh jadi apa, tapi gua tuh dijadiin kontak darurat dan gua tuh berapa kali dapat chat WA dari teman-teman pinjol juga yang ngirim KTP orang itu ke gua dan gua tahu itu pernah jadi nasabah gua gitu loh. Nah, itu dia kayak maki-maki gitu kan kayak bilangin nama orang ini dan gue ngakak aja terus gue bales, lu tahu nggak sih gue orang pinjol juga tau nggak lu? Iya kata gue emang kurang ajar tuh orang. Oh ya udah deh kalau gitu jadi ngobrol ya iya jadi dari aplikasi seberang gitu jadi orang-orang itu kadang kan jadi juga ngejadiin nomor gue jadi malah kayak nomor darurat kontak darurat mereka buat minjem di aplikasi lain juga. Nah, gue juga punya satu cerita nih. Dia tuh nasabah gue kan. Jadi ceritanya waktu itu dia nggak respon dari pagi. Terus akhirnya kalau orang-orang nggak respon dari pagi, gue baru tuh ancem gitu kan. Dan pakai foto mereka, entah itu foto KTP-nya atau foto dia lagi megang KTP gitu. Nah, akhirnya waktu itu dia nggak respon dari pagi. Ya udah, akhirnya gue kirim tuh foto KTP-nya. Gue bilang,
Bu, ibu masih ada waktu nih kalau misalnya emang mau ada itikad baik gitu-gitu. Terus dia baru bales dong. Terus kata gue, ibu kemana aja bu? Kata gue gitu. Akhirnya gue telepon. Ibu kemana aja bu? Dari pagi saya hubungin kenapa nggak dibales dan lain-lain gitu. Terus dia bilang, handphone saya dipegang anak mbak. Bla bla bla. Ya udah sekali dia mau bayar apa enggak? Saya bayar mbak. Saya selalu bayar. Gue lihat emang track recordnya bagus gitu. Terus oke, gue percaya gitu kan. Setelah dia bayar, dia nanya nih ke gue. Mbak, saya dapat chat nih mbak. Iya, chat apa bu? Kayak gini-gini. Kira-kira kalau kayak gini penipuan gak ya? Nah, gue itu juga kasihan nih sama nasabah-nasabah yang ditipu. Jadi gue tuh emang kerja tuh emang pakai hati juga anjir. Jadi enggak, kenapa ditipu? Kenapa? Nah, jadi misalnya kayak hari ini dia jatuh tempo di aplikasi gue nih, gitu kan. Saya aplikasi A gitu. Nah, dia jatuh tempo di A. Nah, gue nggak tahu nih ya, kayak kalau asumsi gue, data ini bisa bocor ke orang luar karena orang-orang yang pernah kerja di sini. Oke. Jadi kan dia megang akun, megang password kan. Jadi misalnya kayak lu pernah kerja di kantor gua, lalu kan masih megang password dong, masih megang akun gitu. Nah, di sana kan lu bisa ambil akun-akun orang ini, data-data orang ini, dan akhirnya lu menjadi penagih dari aplikasi A ini gitu loh. Itu kasihan banget. Sebelum gue cerita si ibu-ibu ini tadi ya, jadi waktu itu pernah ada nasabah gue yang dia itu utangnya itu 4 juta nih ceritanya di aplikasi gue. Nah, ternyata dia itu di H-1 atau pokoknya gue kesalip lah sama si penipu itu. Di H-1 itu dia udah ditagihin dan dia tuh udah bayar sebesar 4 juta. Nah, pas di hari jatuh tempo sama gue tagih lagi, gue bilang, Pak kenapa belum bayar? Dia marah-marah dong ke gue. Dia malah ngiranya gue yang nipu. Gitu, jadi dia kayak sebenarnya emang benar kan logikanya kayak kalau misalnya mereka submit di kita berarti kan datanya di kita dong dan di orang lain. Itu bahkan mereka itu diancamnya pakai foto. Berarti kan emang akunnya dipegang gitu loh sama si penipu ini. Makanya gue mikirnya kayak itu tuh anak dalam gitu loh. Kalau nggak orang-orang itu kerja sama siapa, ya itu mantan-mantan yang kerja lah gitu. Nah, jadi si bapak ini udah bayar 4 juta gitu. 4 juta udah dibayar dan dia marah-marah ke gue bilang kalau gue nipu. Gue bilang, Pak saya nggak nipu. Bapak nggak percaya data Bapak tuh belum lolos loh Pak. Bapak itu belum bayar, gue bilang gitu. Jangan mainin saya, kata dia gitu. Saya udah bayar loh kemarin, bla 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 bla. Ya udah, sini bukti bayarnya mana? Kirim ke saya nomor virtual account Bapak bayar mana? Setelah dia kasih semua ke gue bilang, Bapak ini ditipu. Terus dia mungkin langsung lemas atau gimana gitu ya. Kayak, Mbak, saya beneran ditipu gitu. Saya nggak main-main Pak. Ini saya ngasih tahu Bapak baik-baik. Kalau udah nemu yang kayak gitu, gue langsung kayak ya udah sekarang sih saya cuma ngasih tahu nih Pak, kalau Bapak masih ngomongin saya penipu ya udah terserah Bapak gitu kan. Tapi yang pasti saya kasih tahu data Bapak di sini itu belum terbayarkan. Itu dia langsung lemes anjir, terus dia langsung ngomong ke gue gini, Mbak demi Allah saya nangis Mbak, duit saya udah saya bayarin kata gitu. Tapi ternyata belum kebayar juga, jadi gimana ya Mbak? Kalau yang lu ini bayarnya melalui virtual account? Iya. Sedangkan yang nipu ini melalui virtual account juga? Atau? Iya. Dari virtual account juga. Jadi mereka itu pintar banget. Jadi mereka itu bikin virtual account sendiri juga. Gue nggak tahu itu pakai cara gimana lah. Tapi itu pakai atas nama PT gitu. Tapi itu bukan PT gue gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut gue banyak tau aplikasi-aplikasi yang bisa bikin VA gitu. Wah gila. Nah di situ bisa bedain nih. Kali aja ada yang minjol ya dengerin. Nah itu yang bikin bedanya tuh gini. Jadi kalau misalnya penipu-penipu itu mereka itu bikin virtual account-nya itu nomor HP. Jadi misalnya di depannya itu kode pembayaran terus belakang nomor HP. Jadi kayak lu ngebayar ke OVO gitu loh, kayak top up OVO kayak gitu. Nah, mereka itu bikinnya kayak gitu dan gue nggak ngerti itu mereka pokoknya bikin VA itu atas nama PT apa gitu. Nah, jadi dari situ orang-orang kan percaya karena atas nama PT dong. Ya udah akhirnya mereka udah bayar, bapak itu udah bayar dan akhirnya dia kayak pusing banget kan, ya bayangin aja 4 juta hilang begitu aja. Itu benar-benar gak punya hati sih yang nipu. Gila sih bener-bener. Terus gue kayak ngasih tahu gitu dan akhirnya bapaknya setelah gue kasih tahu ya udah akhirnya dia tetap bayar, dia tetap usahain bayar, dia perpanjangan waktu itu. Gue langsung kayak gak tega banget anjir, duit dia udah hilang 4 juta dan dia akhirnya memilih untuk perpanjangan yang duitnya itu juga gak ngurangin utang dia gitu kan. Wah itu gue sedih sih, sampai malam dia masih kontekan sama gue tuh.
kayak, "Mbak, saya belum ada dananya, saya masih ini." Oh. "Ya udah Pak, besok Bapak bilangin aja deh sama tim penagihan, soalnya sama saya nggak bakal neken Bapak lagi." Gue udah kayak gitu sih kalau sama orang-orang yang kayak gitu. Gue pikir dia masih kontekan sama lu, "Hai, lagi apa? Udah makan belum?" Gitu. Gila Gue pikir kayak. gitu kan. Bener-bener sih ada aja gitu loh orang-orang tuh, Nah, cerita-ceritanya ada. Nah ini terakhir nih Cuy, lu ada gak sih tips atau apa ya untuk orang-orang yang emang kepepet BU, masih kepepet bener ya, dan akhirnya option terakhirnya itu pinjol gitu, maksudnya untuk mengurangi orang-orang yang ketipu yang ketipu kayak Bapak tadi, sama orang-orang yang kayaknya manfaatin, gimana Cuy? Lu ada gua sih pesan-pesan sedap. Pokoknya orang-orang nih yang BU ya kan. Aha. Kayak entah itu karena lu miskin atau gimana gitu ya kan. Pokoknya masyarakat BU ya. Iya, masyarakat BU. Karena kadang gue juga menjadi masyarakat BU kan. Ya. Jadi kalau kata gue sih daripada minjem di ilegal kayak gini, perbedaannya kan ketahuan tuh di aplikasinya, kelihatan tuh OJK atau enggak. Kalau menurut gue prefer ke minjamnya itu ke yang OJK. Jadi kan udah banyak banget kan kayak Shopee pinjam ada, Kreditco ada, terus kayak aplikasi-aplikasi yang kayak gitu. Itu lebih enak gitu karena mereka juga bisa ngasih tenor yang panjang. Kalau misalnya lu bener-bener yakin mau pinjem nih gitu kan. Terus mereka juga baik-baik banget kok nagihnya, bener-bener yang nggak ngacak-ngacak data lah. Paling juga data kita kan yang jelek di BI checking gitu. Nah, kalau kata gue sih kalau misalnya se-BU-BU-nya mending kalau mau minjem di OJK gitu sih. Jadi data kita juga aman, terus kita juga enak gitu. Kalau misalnya emang benar-benar butuh duit dengan niat baik, ya udah enakan di OJK gitu. Berarti lebih mendingan ke yang udah verified aja lah ibaratnya ya. Iya benar. Walaupun gue dari ilegal nih ya, tapi gue tetap rekomendasikan untuk yang legal. Tuh orang valid nih. Nih orang ilegal bilang lebih baik mending kayak yang legal. Iya benar, daripada kayak gitu aja lu buang-buang duit, bego. Manjang-manjangin tenor lu buang-buang duit itu sumpah. Yang penting kan kalau orang Indonesia mikir yang penting hari ini besok ya kan. Ya itu sih salah. Lebih mikirnya gitu kan. Iya benar. Berarti mungkin udah nggak lagi di sini lagi atau gimana, Cak? Gue rencananya sih enggak sih, karena kayak rencana udah ya. Udah rencana banget sih karena kayak batin sendiri gue. Ya. Gak enak gitu. Jadi kayak kadang aduh duit gue nih riba anjing gitu. Ya udah semoga sukses di tempat baru. Semoga tidak berkecamuk lagi. Sadap. Thank you nih udah lumayan mencerahkan karena ada pikiran gue tuh semudah itu. Gue pikir maksudnya karena lu nggak bayar terus tiba-tiba lu langsung data lu disebar, gue pikir begitu. Enggak awalnya sih, kita masih ada cara baik gitulah. Iya, pokoknya intinya sebenarnya kalau Anda minjam ya Anda tahu diri lah sebenarnya lebih gitu kan. Anda tahu tidak kalau Anda mati utang tetap aja utang. Betul. Maksudnya kan kalau dari cerita lu ini sebenarnya nggak ada yang salah dengan yang legal dan ilegal ya. Benar. Gue juga ada pikiran kayak gitu sih. Iya kan sebenarnya. Gak ada yang salah sebenarnya. Gak ada yang salah karena sebenarnya. Karena lu minjem duit. Lu intinya butuh duit kan gitu. Iya, udah ini duit. Balik lagi gampang. Lu janji kapan mau dibayar. Ketika lu ingkar janji, lu akan itu emang salah di diri lu gak sih? Betul. Sebenarnya sesimpel itu. Iya, benar. Gila, manusia orang Indonesia ini emang bener ya, namanya yang minjem duit tuh biasanya lebih galak ya daripada yang dipinjemin ya. Bener anjir. Karena kadang kan tuh mereka jadi kayak, aduh tenor di kalian tuh gede banget, tenornya singkat banget ini. Lah, gue ngomel dong anjir, lu kan udah tahu dari awal. Iya. Kenapa lu submit kalau lu udah tahu? Lu yang bego gitu mah. Intinya dari awal. Nyalain kita juga gitu. Intinya dari awal baca dulu yang jelas, terms and conditionnya, baru kalau emang setuju oke, kalau enggak ya udah nggak usah. Iya benar. Nggak usah kan sesimpel itu aja sebenarnya. Sebenarnya sesimpel itu. Kadang orang-orang aja yang bikin ribet. Gue bahkan dulu pernah dikasih video pinjol tobat anjir sama nasabah gue saking dia nggak mau bayar. Anjir. Padahal salah dia ya. Tolol, dia mau bawa agama nih, ibaratnya kan kayak pinjol tobat gitu. Gue udah tahu ini riba, terus gue masih kerja di sini. Ya gue balikin aja gitu, maksudnya utang lu mau mati juga tetap aja utang. Iya. Kan? Iya mau utang berbunga, utang nggak berbunga tetap aja ada utang. Iya, tetap aja utang mau utang. Ya udahlah, thank you Ca, udah ngobrol-ngobrol di episode ke-11 Pinpot. Sehat-sehat.